Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem hukum pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut berdampak pada lembaga penyelenggara pemilu. Restrukturisasi kelembagaan penyelenggara pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat itu, dari segi kelembagaan dan dari segi politik, berkonsekuensi pada perlunya membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pada saat itu, Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan pemilu baru ada pada tahun 1982. Pembentukan Panwasla disebabkan oleh banyaknya kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 1971 dan tahun 1977. Panwasla lahir pada tahun 1982, namun dalam perannya sebagai pengawas pemilu masih banyak kekurangan. Dalam perjalanannya, keberadaan Panwasla tetap dipertahankan, bahkan mengalami penguatan secara kelembagaan. Hal tersebut ditandai dengan transformasi bentuk Panwasla menjadi Panwaslu pada tahun 1999 hingga tahun 2004. Kemudian Panwaslu mengalami penguatan pada tahun 2009 dan 2014 yang menjadikan Panwaslu menjadi Bawaslu. Penguatan lembaga Bawaslu terus berlanjut hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadikan kelembagaan dan fungsi Bawaslu menjadi kuat. Sahabat Bawaslu, dalam perjalanannya Bawaslu secara kelembagaan mengalami penguatan secara bertahap. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terhitung ada fase peraturan perundang-undangan yang menandai penguatan Bawaslu secara kelembagaan. Pertama, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang ini mengamanatkan pelembagaan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini, pengawas pemilu di tingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Penguatan kembali terjadi ketika terhadap undang-undang ini dilakukan judicial review. Hasilnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 /PUU strip 8 Romawi /2010 dinyatakan bahwa rekrutmen Panwaslu menjadi kewenangan Bawaslu yang pada awalnya menjadi kewenangan KPU. Ketiga, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu di tingkat provinsi menjadi Bawaslu Provinsi. Dan secara kewenangan dalam undang-undang ini, Bawaslu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini memberikan dampak besar bagi kelembagaan Bawaslu. Bawaslu diberi kewenangan yang besar dan signifikan. Dalam undang-undang ini, Panitia Pengawas Pemilu tingkat kabupaten kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Selain itu, dari segi kewenangan, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki 3 kewenangan, yaitu kewenangan pengawasan, penanganan pelanggaran,
dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat Bawaslu, pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rancangan Undang-Undang Pemilu ini disetujui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017 dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus tahun 2017. Undang-undang ini terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem hukum pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Sahabat Bawaslu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Pasal 101 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada beberapa jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, sengketa proses pemilu, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, serta sengketa hasil pemilu. Fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan umum merupakan fungsi yang signifikan yang dimiliki Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Pengawasan, penanganan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu merupakan upaya yang signifikan agar pemilu berjalan secara demokratis dan tercapainya keadilan pemilu.